juga Rasulullah berdoa minta amal diterima? Saya mau tanya, manusia di dalam Islam, bukan di dalam Islam, manusia sejak Adam sampai hari kiamat yang paling ikhlas siapa? Manusia loh. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini ibadahnya paling ikhlas, dan ibadahnya Rasulullah itu paling benar. Bukan paling ikhlas saja, paling benar, maksudnya sesuai. Sedangkan amal diterima kan syaratnya ada berapa? 2, ikhlas dan sesuai tuntunan. Sekarang pertanyaannya, ibadahnya Rasulullah ikhlas apa enggak? Pasti ikhlas, karena nggak ada manusia yang seperti Rasulullah. Dan pasti benar, karena apa? Karena syariat diturunkan kepadanya. Ibadahnya paling ikhlas, ibadahnya paling benar. Tapi lihat tuh doanya Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbalan. Loh kenapa? Apakah ibadahnya Rasulullah itu gak diterima? Apakah ibadahnya Rasulullah salah? Kok sampai Rasulullah berdoa minta amal diterima? Kenapa? Alasannya adalah karena Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua amal itu diterima. Karena tidak semua amal diterima. Makanya Rasulullah mengajari kita. Dan Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tasba', dari nafsu yang tidak pernah terpenuhi, wa min da'watin la ustajabulaha, dari amal yang dari doa yang tidak dikabulkan, yang tidak didengar. Jadi kita harus perhatian tentang diterimanya amal. Para ulama salaf dulu itu lebih perhatian dengan diterimanya amal daripada amal itu sendiri. Misalnya para sahabat atau para salaf melakukan umroh, maka mereka lebih perhatian dengan diterimanya umroh daripada umroh itu sendiri. Apa maksudnya? Jadi para salaf dulu itu lebih perhatian tentang diterimanya amal daripada amal itu sendiri. Lah, supaya amal diterima, seperti yang sudah disampaikan oleh para asatid kita, para guru-guru kita, amal tidak akan diterima sebelum memiliki 2 syarat. Syarat yang pertama adalah apa? Al-ikhlas. Yang kedua apa? Al-mutaba'ah awil ittiba'. Yang pertama adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ya, karena ikhlas ini pondasinya agama. Seandainya Islam itu diibaratkan bangunan, maka setiap bangunan punya pondasi. Lah pondasinya Islam itu adalah ikhlas. Barang siapa ingin meninggikan bangunannya harus perhatian sama pondasinya. Sama, barang siapa melakukan amal tinggi dalam Islam harus menguatkan keikhlasannya, karena ikhlas itu adalah manifestasi dari asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua adalah al-ittiba, dan al-ittiba adalah perwujudan dari Muhammad Rasulullah. Mengapa kok syahadat kita itu ada 2? Asyhadu alla ilaha illallah artinya ikhlas, tidak boleh ada selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah artinya ibadahku hanya niru Rasulullah. Yang pertama tauhid, ya, mengesahkan Allah. Yang kedua mengesahkan itibanya, hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat diterimanya amal itu ada 2. Yang pertama yaitu al-ikhlas atau tauhid, dan yang kedua al-ittiba. Maka sebaliknya yang menghancurkan pun yang paling besar ada 2. Yang pertama adalah at-tauhid, karena asyirik, karena asyirik ini bisa melunturkan amal, bukan melunturkan tapi menghancurkan. Surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau kamu melakukan kesyirikan hancurlah amalanmu. Dan yang kedua yang menghancurkan amalan adalah bid'ah. Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun, barang siapa beramal tanpa ada perintah dari Nabi, tanpa ada bimbingan Nabi, tanpa ada penjelasan dari Nabi, maka amalnya tertolak. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.